Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin mau ngebahas salah satu film action kriminal yang rilis pada tahun 2023. Film ini berjudul Repeater. Film ini mengisahkan kehidupan seorang pembunuh bayaran yang sadis harus berhadapan dengan bos mafia keji. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang disiksa, diinterogasi oleh inspektur polisi dan para rekannya. Diketahui orang yang disiksa itu adalah seorang pembunuh bayaran yang bernama John Smith untuk membunuh sang inspektur. Namun rupanya Smith ketahuan dan kini ditangkap serta diinterogasi agar Smith memberitahu siapa yang sudah membayarnya. Dalam interogasi itu, Smith terus berpura-pura bukan menjadi pembunuh bayaran. Hal itulah yang membuat inspektur marah dan menyiksanya agar mau mengaku dan memberitahu orang yang membayarnya. Di tengah proses interogasi itu, rupanya Smith sengaja memperlambat waktu untuk melepaskan borgol di tangannya. Lalu, ketika inspektur lengah, Smith pun langsung menghajar si inspektur dan para rekannya. Tidak butuh waktu lama untuk Smith menghabisi mereka semua. It's the repeating. Repeat. Smith pun berhasil menyelesaikan misinya membunuh targetnya dan dia langsung bergegas pergi dari tempat tersebut membawa uang bayarannya. Di sisi lain terlihat seorang pria botak bernama Howard sedang mencuri sebuah data di salah satu tempat. Howard ini adalah seorang hacker yang handal, namun kini dia tengah terlihat gelisah karena file yang dia curi adalah file rahasia milik seorang mafia besar. Kemudian setelah berhasil mencurinya, dia langsung mengirimkan file tersebut kepada temannya. Selanjutnya, nampak Howard mendatangi sebuah bar untuk menemui seseorang yang bernama Pete untuk membeli password dan tiket karena Howard sadar harus segera pergi. Namun tiba-tiba Pete mengetahui tentang file yang dicuri Howard dan malah ingin meminta kode tersebut. Bahkan Pete mengerahkan anak buahnya untuk menghajar Howard. Tapi ketika anak buahnya Pete sudah siap menghabisi, tiba-tiba ada seorang pria menghabisi Pete dan anak buahnya itu. Bahkan tak segan membunuh pelayan bar. Diketahui pria ini bernama Daniel dan ternyata Daniel bukan menolong Howard melainkan dirinya langsung membawanya ke suatu tempat dan menyiksanya. Ternyata Daniel ini adalah orang kepercayaan bos mafia yang file rahasianya dicuri oleh Howard. Di tempat itu Daniel terus menyiksa Howard agar memberikan kode file rahasia tersebut kepadanya. Karena file rahasia itu berisi semua skandal mafia bos besarnya Daniel. Di tengah interogasinya, Howard mengatakan jika kemungkinan Daniel salah tangkap dan Howard berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun Daniel yang sadar jika Howard sedang berkelit, Daniel langsung mengancam akan membunuhnya. Howard yang mulai ketakutan akhirnya mengatakan jika file yang ia curi itu sudah dijual pada seseorang yang bernama Anton. Serta memberikan informasi jika Anton akan segera berangkat menuju daerah perbatasan Meksiko. Mendengar hal tersebut, Daniel tidak membebaskan Howard melainkan langsung membunuhnya. Di sisi lain, terlihat Smith sedang berbelanja buah-buahan dan kembali lagi ke rumah. Nampak di rumahnya, Smith sedang menikmati waktu senja dengan melamun, hingga dia tidak menghiraukan sama sekali ketika ada notifikasi yang menghubungi ponselnya. Sementara itu terlihat Daniel menemui seorang pria tua bernama Silver. Ternyata Silver ini adalah mafia besar bosnya Daniel. Di sana Daniel melaporkan hasil interogasi Howard yang mana dia belum menemukan file rahasia itu. Karena kini filenya ada di tangan seseorang yang bernama Anton. Silver pun menegaskan Daniel harus segera menangkapnya dan membawa file itu karena jika semuanya tersebar, maka Silver akan tamat. Daniel pun berjanji akan mengurusnya karena Daniel sudah mengetahui kemungkinan tempat keberadaan Anton yang hendak pergi menuju Amerika.
Berpindah pada Smith yang terlihat sedang menuju sebuah dermaga. Dia pun pergi menggunakan speedboat untuk menuju tempat pertemuan dengan orang yang selalu memberinya klien, atau mungkin bisa disebut perantara antara Smith dengan orang-orang yang membayarnya. Sesampainya di sana, bertemulah dengan orang yang dimaksud. Ia bernama Edgar Mann. Edgar langsung membalas misi yang terakhir diselesaikan oleh Smith. Walaupun berhasil, Edgar merasa Smith melakukan kekacauan karena sempat tertangkap dan membunuh anak buah inspektur polisi yang bukan targetnya. Edgar merasa akhir-akhir ini Smith tidak seperti biasanya yang selalu mulus dalam menjalankan tugas. Smith nampak kini terlihat banyak melamun. Terkuak, ternyata Smith mengakui hal tersebut karena terus memikirkan istrinya dan masih merasa kehilangan sosoknya yang beberapa waktu lalu tewas karena kecelakaan saat mengendarai mobil. Edgar pun menyuruh Smith untuk menenangkan pikiran dan beristirahat dari tugas. Namun Smith menolak hal itu dan meminta misi kembali pada Edgar. Akhirnya Edgar pun memberikan kembali suatu misi, yaitu memburu Anton dan mengambil file rahasia. Setelah menerima misi itu, Smith langsung mendatangi sebuah bar untuk mengambil benda yang berisikan semua informasi target. Usai mengambilnya dari seseorang yang bernama Javier itu, Smith pun bergegas menuju ke tempat perbatasan Meksiko. Dalam informasi target, Anton ini adalah seorang ahli IT atau bisa disebut hacker juga sama dengan Howard. Mungkin level Anton lebih tinggi karena dari rekam jejaknya sudah meretas banyak perusahaan termasuk kartel narkoboy dan diktator Afrika Gultik alias Gulung Tikar. Kemudian sesampainya di Meksiko, Smith melipir ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Smith ternyata memilih penginapan yang include dengan kupu-kupu malam. Smith pun mengajak wanita tersebut menemaninya beristirahat. Wanita ini bernama Esperanza. Lalu saat di dalam kamar, ketika Smith mandi, terdengar hal yang mencurigakan. Sontak ia langsung keluar dan menodongkan senjata pada Esperanza. Namun ternyata Esperanza hanya membawa makanan untuk Smith. Esperanza pun kaget dan langsung ditenangkan oleh Smith. Di sana juga ternyata Smith memang menyewa Esperanza itu hanya untuk menemaninya menonton film dan berbincang saja. Dengan peristiwa Esperanza ditodong Smith itu membuat dia bertanya pada Smith apakah kedatangan Smith ke daerah tempat itu untuk membunuh. Smith dengan santainya menjawab bahwa itu memang sudah menjadi pekerjaannya. Keesokan paginya Smith memberikan sejumlah uang dan segera pergi dari sana untuk memulai misi menemukan Anton. Smith pun sampai di tempat tujuan yang mana menurut informasi adalah tempat di mana kini Anton berada karena menginap di hotel tersebut. Ketika masuk, Smith disambut oleh seorang pelayan namun dia merasa curiga dengan tingkahnya. Smith lalu menodongkan senjatanya dan ternyata pelayan itu adalah utusan dari Edgar untuk membantu Smith. Saat itu si pelayan membantu Smith memperlihatkan kamera pengawas setiap gedung untuk mencari sosok Anton. Tak selang lama, terlihatlah Anton baru saja memasuki hotel bersama para bodyguardnya. Dan ternyata Smith mengenal salah satu penjaganya bernama Skies, yang ternyata mantan rekan Smith, yang juga seorang pembunuh bayaran. Mengetahui hal tersebut, Smith pun langsung mengatur perencanaannya dan menyuruh si pelayan untuk mengantarkan makanan ke kamar Anton, karena di sana dia sudah memasang alat perekam untuk mengawasi Anton. Smith meminta agar si pelayan tidak membawa senjata apapun dan berpesan jika sudah selesai harus segera keluar dan kembali menemui Smith. Kemudian si pelayan langsung mengantar makanan ke kamar Smith. Namun ketika di dalam, dia tidak sesuai dengan yang disuruh Smith. Si pelayan malah mengajak berbincang Anton, bahkan membahas sebuah komputer. Jelas Anton pun curiga dan menyuruh para penjaganya menghabisi si pelayan. Smith yang sedari tadi mengawasi dan sadar bahwa si pelayan akan dieksekusi, Smith lalu bergegas masuk ke kamar Anton dan menghentikan mereka. Maka terjadilah baku hantam. Skies yang sadar itu adalah Smith, dia langsung membawa pergi Anton keluar. Tapi Smith yang tangkas itu menyusul Skies dan pertarungan di dalam lift pun terjadi.
Dengan mudah, Smith mengalahkan Skies dan dengan cepat menyusul Anton yang hendak kabur. Smith berhasil mengakuisisi mobil Anton dan membawanya pergi. Si penjaga Anton yang berusaha menghadang itu ditabrak begitu saja. Sementara itu di kamar Anton ternyata sudah ada Daniel yang menyandra si pelayan. Daniel terus menginterogasi si pelayan agar memberitahu kemana Smith membawa Anton dan menanyakan nomor kontak Smith. Si pelayan pun menjawab jika dirinya tidak mengetahui kemana Smith akan pergi. Namun si pelayan memberitahu kontak Smith karena ketakutan. Setelah mendapatkan nomornya, Daniel tak segan langsung membunuhnya seketika. Kembali pada Smith yang kini membawa Anton ke jalanan yang sepi. Tiba-tiba Anton pergi keluar berusaha kabur. Namun Smith langsung menghentikannya dengan suara tembakan. Anton yang ketakutan pun langsung terdiam dan berlutut pasrah. Smith lalu menggeledah isi dompet dari Anton yang mana di dalamnya itu ada foto istri Anton. Melihat hal tersebut, Anton langsung bercerita jika istri dan anaknya sudah tewas 3 tahun lalu karena kecelakaan mobil yang mana remnya blong. Dari sinilah terungkap alasan Anton membawa file rahasia mafia Silver, karena mobil yang digunakan istrinya itu buatan dari perusahaan milik Silver. Ternyata perusahaan mobil milik Silver ini beroperasi memproduksi mobilnya secara asal-asalan, karena yang terpenting hanya penghasilannya saja. Maka alasan Anton sudah jelas jika skandal kejahatan Silver itu harus dia ungkap. Smith yang mendengar cerita itu menjadi termenung sebab dia kembali teringat istrinya yang juga tewas akibat kecelakaan mobil. Dengan begitu, Smith berubah haluan yang tadinya ingin membunuh Anton menjadi ingin membawanya pergi membantunya. Selanjutnya di perjalanan, Anton memberitahu Smith jika perusahaan yang penuh skandal itu akan segera dijual oleh Silver. Maka hal yang harus dilakukan oleh Anton satu-satunya hanyalah mengungkap kode file rahasia yang berisi semua kejahatan Silver. Smith pun memastikan dirinya akan membantu dan mengantarkan Anton menuju Amerika. Karena jika Anton kembali bersama Skies itu justru berbahaya karena Skies bukanlah orang yang setia. Lalu, di tengah perjalanan Smith melipir ke Borma untuk membeli beberapa makanan dan minuman, sedangkan Anton diminta diam di mobil. Ketika Smith yang sedang ingin membayar belanjaannya, tiba-tiba ada beberapa orang yang mencurigakan masuk ke sana. Smith yang menyadari mereka adalah suruhan Silver, dia pun langsung bersiap. Dan benar saja mereka pun menyerang, maka terjadilah baku tembak. Sedangkan Anton yang mendengar kekacauan di dalam Borma, dia pun mencoba menyelamatkan diri. Namun ternyata ada anak buah Silver yang menyergapnya. Beruntung, Smith yang sudah meratakan orang-orang di dalam langsung keluar dan dengan hebatnya membunuh orang yang menyergap Anton seketika. Setelah melanjutkan perjalanan, lagi-lagi mereka berdua mendapatkan ujian karena harus terjebak macet panjang. Sementara itu nampak Skies sudah berada dekat dengan Smith yang terjebak macet. Ternyata Skies memasang GPS di mobil yang digunakan Anton tersebut. Di sudut yang lain, terlihat juga Daniel ada di daerah sana karena melacak ponsel milik Smith. Kedua orang itu pun langsung mengitari satu persatu mobil untuk mengeksekusi Anton dan Smith. Smith yang sudah sadar jika Skies kini berada di sekitarnya, dia pun langsung mengajak Anton keluar untuk menyelamatkan diri. Dan di saat Anton bersembunyi, namun Gary menemukannya dan berusaha menyergapnya. Beruntung Smith langsung menghadang sehingga mereka pun berduel. Memanfaatkan kericuan itu, Skies pun langsung membawa kabur Anton. Begitu juga dengan Smith yang langsung pergi mengamankan diri. Selanjutnya terlihat Daniel menemui Silver. Dia memberikan informasi jika kini Anton ada di genggaman Skies. Dan Skies itu sudah mencapai kesepakatan dengan Daniel yang mana akan melakukan pertukaran antara uang dengan Anton. Silver pun memerintahkan Daniel untuk membunuh Anton beserta dengan yang lain. Di tempat berbeda di sebuah bar, Smith melaporkan tentang sosok mafia besar Silver yang semakin memperluas kontrak semua yang terlibat demi menutupi skandal perusahaan. Selain itu, Smith juga memberitahu jika dirinya kehilangan jejak Anton dan sekarang Anton dibawa pergi oleh Skies. Edgar pun menanggapi jika sebenarnya klien yang meminta Smith pada misi itu adalah Silver. Namun, Edgar sangat yakin dengan Anton. Di tangan Skies itu justru akan ada pertukaran antara Anton dengan uang, sebab Skies sudah terbiasa berkhianat. Edgar kemudian menemukan lokasi tempat hotel terbengkalai yang kemungkinan digunakan pihak Silver dalam melakukan pertukaran bisnis.
Smith yang sudah paham lalu beranjak dan hendak pergi. Dan tak lama kemudian saat di bar ternyata orang-orang yang ada di sana hanya tiba-tiba mengepung Smith. Mau tidak mau Smith pun meratakan mereka semua. Lalu Smith pergi dari sana, namun saat dia melarikan diri ternyata tepat di punggungnya ia tertembak. Namun Smith masih merasa aman dan dia langsung memesan taksi dan pergi. Di perjalanan, Smith bingung harus pergi kemana lagi. Dia lalu memutuskan mendatangi tempat Esperanza. Sesampainya di tempat itu, awalnya Esperanza tidak membukakan pintunya karena takut. Namun saat melihat Smith seperti kesakitan, dia pun langsung membawa Smith masuk dan mengobati lukanya dan mengeluarkan pelurunya. Setelah selesai, mereka berbincang santai yang mengisyaratkan mereka berdua ada saling ketertarikan. Dan percakapan itu diakhiri dengan bercocok tanam. Keesokan harinya Smith terkejut melihat ke bawah. Ternyata Daniel dan anak buahnya sudah mengepung tempat tersebut. Smith pun memutuskan membawa Esperanza ikut pergi dari sana. Saat mereka berdua keluar, Smith menghajar salah satu dari mereka dan sempat terlibat baku tembak sebelum akhirnya berhasil menyelamatkan diri membawa Esperanza dari sana. Setelah lumayan jauh, Daniel menelpon Smith yang mana dia meminta Smith agar membawakan Anton padanya. Namun Smith tidak menghiraukan hal tersebut. Sampailah Smith di tempat tujuan, yaitu lokasi pertukaran uang dan Anton yang dilakukan oleh anak buah mafia Silver dengan Skies yang membawa Anton. Smith lalu meminta agar Esperanza pergi dari sana untuk menyelamatkan diri, namun dia menolak dan memohon ingin menunggu. Smith pun menegaskan jika dirinya belum tentu selamat dan berharap Esperanza mau pergi agar tetap aman. Selanjutnya Smith naik ke atas gedung. Nampak terlihat Skies bersama Anton. Ketika Skies menyadari ada Smith, Skies menyembunyikan Anton terlebih dahulu agar Anton tetap aman. Dia pun langsung menembak ke arah Smith dan mereka pun bertarung 1 lawan 1. Dalam duel itu Smith menyampaikan jika pertukaran yang akan Skies lakukan pasti sia-sia, sebab Silver itu adalah orang licik yang tidak mungkin membayarnya, bahkan berencana membunuh Anton beserta Skies. Mendengar hal tersebut, Skies tidak percaya hingga saat lengah dia pun tertembak oleh Smith. Namun Smith tidak meneruskan dan menyuruh Skies untuk pergi dan Skies pun percaya pada Smith. Tak lama kemudian, Daniel pun datang ke gedung itu dan terjadilah duel dengan Smith. Adu jotos di antara mereka pun sangat seimbang dan cukup menghabiskan tenaga masing-masing. Nampak Daniel menguasai duel tersebut dan membuat Smith semakin terdesak. Sehingga Smith pun hampir tewas, namun beruntung ada yang membantu menembaki Daniel di waktu yang tepat dan itu adalah Skies. Kemudian Smith dan Anton turun dari gedung itu dan ternyata masih ada Esperanza yang setia menunggu Smith. Senyum semeringah dari mereka berdua menandakan sudah benar-benar jatuh cinta. Selanjutnya mereka mengantarkan Anton untuk pergi ke Amerika Serikat. Sedangkan Smith dan Esperanza memulai hidup dari awal lagi bersama. Dan kemudian di sisi lain terlihat bos besar Silver sedang bunuh diri. Dan film pun tamat.